Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan cuaca juga lagi mendung. Di video kali ini saya mau ngasih tahu cara bongkar pasang bodi Satria injeksi ini ya. Kenapa saya sering gonta-ganti bodi, kadang putih kadang hitam ya, karena bongkar pasangnya itu simple banget. Jadi karena mudah itu, dan karena saya juga ada bodi 2, jadi iseng-iseng saya ya seperti itu, sering bongkar pasang bodi Satria injeksi. Dan di video kali ini saya mau kasih tahu cara melepas bagian sayap depan, kiri, kanan, dan sekalian saya ngecek air radiator yang ada di bagian sayap atas itu ya, tempatnya air radiator, penyimpanannya di bagian atas itu. Sekalian kalau misalnya kita lihat air radiatornya berkurang ya, kita tinggal tambahin, kita isi lagi sesuai takaran yang sudah tersedia di tempat air radiator tersebut. Oke, dan kebetulan ini juga ngecek di bagian asok depan. Kita bisa lihat ini tanda-tanda seal shock bagian depan ini perlu diganti ya. Seal shocknya udah rembes ya, ini tanda-tandanya ketika kita gunakan sehari-hari. Kita bisa lihat oli yang ada di bagian tabung ini merembes melalui sela-sela seal shocknya ini, karena seal shocknya rembes ya. Jadi di bagian asoknya ini kita bisa lihat kotoran yang ada di bagian sela-sela sini, itu tandanya seal shock depannya perlu kita ganti. Karena apa? Karena rembes ya, karena pemakaian lama ya. Jadi kita harus cek secara berkala untuk bagian seal shock ini. Mungkin next video kita akan ganti seal shock bagian depan ini untuk next ya. Jadi kita fokuskan di video kali ini, kita bongkar bagian bodi kiri kanan ini, kemudian kita cek air radiator yang ada di atas ini perlu kita tambahin lagi atau enggak. Ini langsung ke video pembongkaran. Oke, untuk pertama-tama karena Suzuki Satria injeksi saya ini menggunakan deck seperti ini ya, jadi ini fungsinya ketika sudah terpasang kita bisa gunakan jas hujan atau alat apapun itu, kita bisa sandarkan di bagian sini. Jadi fungsinya deck itu seperti itu di Suzuki Satria injeksi ini. Oke, jadi kita lepas untuk bagian ini, kita lepas menggunakan kunci L ukuran 1/4 ini kalau nggak salah, seperti ini. Oke, jadi di bagian ini kita geser dulu selang hawanya, kemudian kita tinggal tarik ya bagian sini. Pastikan semua baut dan klip yang terpasang tadi sudah kita pastikan lepas semua ya. Jadi kita tinggal tarik seperti ini, kemudian kita geser ke atas. Tinggal kita geser. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu.
pelepasannya. Di sini sayap sebelah kanan saya sebenarnya harusnya di sini ada pengaitnya ya. Ada 2 pengait yang nantinya terpasang di bagian sini. Cuman karena 2 pengait ini patah, jadi lebih simpel lagi cara ngelepasnya. Seperti itu tadi yang saya contohkan. Oke, bagian kanan sudah terlepas. Kita ke bagian kiri. Oke, bagian kiri sama seperti tadi. Kita tinggal tarik bagian sini. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita arahkan keluar seperti ini. Dan bagian dek atas. Bagian dek atas ini kita buka dan kita geser ke atas. Karena di bagian kiri ini pengait yang atas ini masih utuh, jadi masih nyangkut ya bagian atasnya. Saya tunjukkan seperti ini pengaitnya, 2 pengait ini. Yang bagian kanan patah ya, jadi yang tersisa bagian kiri. Oke, saya kasih tahu untuk bagian air radiatornya, kita bisa lihat sangat terkuras ya. Seharusnya air radiator ini untuk pengisiannya kita bisa lihat bagian fullnya di garis atas ini. Dan untuk saat ini air radiatornya karena selama pemakaian kemarin ya belum saya cek, dan baru kali ini saya cek, kita bisa lihat terkuras habis ya. Nggak habis sih ya, terkuras sampai ke indikator low, sejajar dengan indikator low. Jadi nanti kita tinggal isi, kita tambahin air radiatornya sampai ke bagian full atas ini ya, indikator atas ini ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengecekan air radiator juga sangat penting ya, karena untuk mendinginkan mesin. Jadi air radiator ini kita perlu cek secara berkala ya. Oke, untuk pengisiannya kita menggunakan air radiator coolant merek Shell ini ya. Langkah pertama, karena di bagian depan ini saya menggunakan stabilizer stang, jadi kita lepas dulu bagian stabilizer stang, kemudian kita buka penutup ini ya, karena udah saya buka penutup bagian pengisiannya di bagian sini. Oke. Oke, pengisiannya sudah selesai. Kita bisa cek di bagian sini. Mohon maaf cahayanya ya. Oke, seperti ini. Jadi kita isi sampai di bagian full ini ya. Garis atas ini itu menandakan pengisian air radiator sudah sesuai dengan takaran yang disediakan. Oke, jadi jangan sampai air radiator ini terkuras habis ya, karena bahayanya nanti ke bagian mesin dan merembet ke bagian-bagian lainnya. Oke, seperti itu. Dan untuk tutupnya kita bisa lihat bagian penutup ini ada tanda panah ya, hose LLC 31J. Jadi kita arahkan tanda panah ini ke bagian bawah, ke bagian selang kecil ini ya. Jadi seperti ini pemasangannya. Kita pastikan tanda panah ini sejajar dengan bagian selang kecil ini ya. Oke, seperti itu. Langsung kita tutup.
seperti ini. Pastikan tertutup dengan rapat ya. Ketika sudah tertutup rapat, jangan lupa penutup bagian luarnya kita pasang juga, kita sesuaikan. Dan karena di Suzuki Satria injeksi saya ini sudah menggunakan stabilizer stang ini, kita rapikan ke posisi semula. Jangan lupa ringnya. Oke, kita posisikan. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci sok ukuran 12. Dan jangan lupa bagian bawahnya, bracket bagian bawah kita tahan juga menggunakan kunci pas ya. Untuk yang bagian atas kita menggunakan kunci sok, sama-sama ukuran 12 nya. Fungsinya untuk ukuran 12 yang kunci pas bagian bawah ini untuk meredam geseran ketika kita kencangkan bagian baut ukuran 12 yang atas ini ya. Oke, pastikan kencang. Oke, sip. Setelah pemasangan seperti ini, dan untuk bagian radiatornya saya spill lagi seperti ini ya. Buat teman-teman yang untuk motornya sudah menggunakan radiator seperti ini, jangan lupa untuk mengecek ya secara berkala. Jadi karena pemakaian kita juga harus cek bagian reservoir radiatornya ini ya.